dituntaskan semua tuh ini. Iya. Pasti karena dari Timor Leste rata-rata juga saudara dengan kami seiman gitu ya. Saya Romo Agustinus Aryawan, di sini sudah hampir 7 tahun. Jadi besok Agustus persis saya 7 tahun di sini. Cuman saya kalau dipindah-pindah itu lama-lama banget. Sekarang saya sudah 23 tahun imamat. Jadi sudah cukup lama menjadi Romo dan masih bertahan. Saya senang sekali kedatangan saudara-saudara dari Timor Leste, luar biasa. Karena dulu ketika saya masih prater itu melihat kakak-kakak kelas saya ditahbiskan, mereka diutus ke Timor Leste itu. Besok ketika jadi imam muda saya pengen ke sana. Pernah terbesit seperti itu. Tetapi ketika zaman Romo Agus Purwadi itu terakhir di sana itu ada Romo Jar, Romo Agus Purwadi terakhir di sana, malah pas jejak pendapat ya sudah ke sana lagi. Akhirnya saya pindah-pindah paroki di Keuskupan Agung Semarang saja sampai di sini. Dan sampai di sini luar biasa karena apa? Biasanya gereja-gereja di Keuskupan Agung Semarang itu tanahnya kecil-kecil, tapi di sini tanahnya begitu luas sampai 1 hektar. Meskipun ada di tengah kampung gitu ya, tapi tanah yang luas itu karena saya sangat senang dengan yang namanya ijo-ijo, bahasa Jawa itu, bahasa Jawa itu ijo-ijo, sesuatu yang kaitannya dengan alam, baik saudara-saudara kita, binatang-binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu bagi saya adalah saudara kita semua. Maka tepat sekali ketika Paus Fransiskus itu memberikan ensikliknya Laudato Si, terpujilah engkau Tuhan ya, terpujilah engkau Tuhan, yang mau menekankan bahwa ini adalah rumah bersama. Bersama siapa? Bukan hanya manusia. Sekitar kita itu juga ada yang kehidupan lain, ada binatang, hewan-hewan, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan. Maka meskipun Jogja itu padat sekali karena sini tempat tanah yang luas, ternyata banyak binatang-binatang liar yang masuk. Ayam itu memang sengaja saya datangkan. Hobi pelihara ayam. Satu pasang sekarang udah ada 20 aja. Oh. Ya, tetapi itu semua juga untuk dibagi-bagikan, termasuk ketika malam 17 Agustus saya bagi-bagikan untuk namanya selamatan gitu ya. Silakan ambil di tempat saya, nggak usah beli, bawa, butuh berapa bawa. Karena lalu kemudian kucing itu dari depan sampai belakang ada, liar semua. Tapi kami sayang ketika ada makanan sisa, apalagi yang bau ikan gitu ya, kasih. Anjing apalagi. Saya sangat senang dengan alam sekitar. Lalu ya Bapak Ibu tahu sendiri, saya itu yang namanya tanaman apalagi ya. Tanaman ditebang itu saya itu mau nangis gitu ya. Tapi saya Pak Ibu Dewan maupun umat sini tahu bahwa saya itu sangat mencintai tanaman gitu ya. Maka kita hidup bersama dan semua makhluk hidup di sini, kok tanaman, entah binatang, semuanya itu juga untuk mendukung manusia ya, sebetulnya. Semuanya untuk mendukung manusia. Yang tidak bisa dipelihara di Pringgelan ini adalah B2 alias babi, nggak bisa. Padahal saya juga penyayang binatang itu, penyayang binatang babi sekaligus pelahap juga. Kita tetap mengikuti apa yang menjadi ajaran gereja. Yesus Kristus mengatakan, kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Maka terima kasih atas kedatangannya. Monggo kita berproses TP KCLH, Utuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup ini adalah tim pelayanan di bawah bidang pelayanan dan kemasyarakatan. Merupakan suatu kebanggaan untuk kami dari World Vision Timor Leste bisa mengunjungi paroki Gereja Santo Paulus Pringgo Raya
Ini merupakan hari kedua kami ada di Jogja, dan ini menjadi kunjungan kami yang ketiga, karena pertama itu di Bali, kemarin ada di Purworejo, dan hari ini ada di Gereja Santo Paulus. Baik, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Ini ya. Nama saya Chandra. Oh, ada Chandra juga di sini. Chandrawati. Chandra ini dari area program, kita sebutnya area program karena di Timor Leste kita ada 4 kabupaten di mana ada ofisnya World Vision Timor Leste. Dan berikutnya saya Jitu. Chandra dari Baukau, Zitu dari Kabupaten Bogonaro. Selamat pagi semua. Nama saya Enelita. Salah seorang staf dari World Vision. Saya dari Kabupaten Aileu. Paroki saya Santo Petrus Santo Paulus Aileu. Saya Widya, staf World Vision Timor Leste, base di Gili, tapi dari gereja Katoliknya mana ya? Saya lupa, tapi saya dari Sleman. Oh, alah. Nama saya Junira, tapi bisa dipanggil Lala. Iya, saya kerja di World Vision Timor Leste, tapi di Kabupaten Baukau. Ya, terima kasih untuk waktu dan juga kesempatannya untuk bisa menemani kami. Mungkin 2 atau 3 jam bersama dengan kami untuk bisa belajar, bisa mengerti konteks bagaimana gereja bisa mengimplementasi Laudato Si. Kita mendokumentasikan, memfoto semua kondisi gereja dari yang kumuh-kumuh sampai yang bagus-bagus. Jadi setelah itu kita bahas bahwa di gereja ini ternyata ada persoalan bahwa sampah itu hanya dikumpulkan, ditaruh itu, lalu setiap Senin dan Kamis dibuang keluar tanpa ada pengolahan, padahal itu isinya hampir 70% daun. Jadi waktu itu temuan kita itu sampah tidak dipilah, dari pembuangan ya cuma ditaruh-taruh, apalagi kalau habis pesta nama itu isinya ya seperti itu, sampah busuk, ya memang sampah ya campuran itu. Lalu ayam disampaikan Romari dulu itu liar di sini, semua apa yang ditanam itu dipatok. Jadi di pohon-pohon itu banyak. Lalu ada sayembara untuk menangkap ayam supaya itu bisa dikandangkan. Jadi soal kedua, satu sampah, yang kedua ayam, lalu yang ketiga tanaman-tanaman di pot itu pot pecah, bertahun-tahun tidak diganti medianya, lalu kering. Tanah di sini juga cuma disiram terus tidak ada pemupukan. Itu temuan-temuan yang hasil diskusi dari yang kita potret. Yang paling penting sebenarnya keterlibatan umat untuk merawat tanaman yang ada di sini itu hanya beberapa orang. Kalau kami menggunakan arang sekam, ke depan kita tidak ada sampah daun biomasa organik yang keluar dari gereja ini. Harapannya kita pokoknya berputar di sini, tidak beli, kembali untuk menyuburkan tanah gereja. Satu itu, apakah Laudato Si itu memang penerjemahnya hanya pengolahan sampah? Mungkin ini pertanyaan juga untuk semua ya, supaya direfleksikan lagi, apakah Laudato Si hanya pengolahan sampah? Enggak, ya. Karena ini adalah memang yang paling sulit sekarang ini. Kalau Laudato Si sebetulnya tadi kan terpujilah apa Allah ya, merawat rumah kita bersama. Kalau merawat rumah kita bersama itu sangat luas, Tante. Jadi mengenai energi terbarukan, mengelola energi terbarukan supaya produksinya lebih bagus daripada fosil itu juga itu masalah besar. Kalau ini yang kami hadapi ya setiap hari di rumah. Kalau Laudato Si itu sayangnya ada grup dengan ITB, Tante, itu memproduksi biodiesel. Adik, oh ya, adik. Maksudnya supaya anak-anak Alin, no? Anak-anak gitu. Alin. Namanya apa itu? Namanya Mbak Sakti kalau orang Jawa.
Orang Jawa bilang gitu mesti Ya, kafe Jawa karena Semarang, masak. Bu. Alim saya. Ini ada modal itu sangat luas tante. Karena apa? Termasuk kita tuh ngurusi sampah luar angkasa antariksa itu juga laudato si karena itu akan merusak alam. Termasuk penggunaan energi fosil yang sekarang tidak terkendali menyebabkan climate change yang sekarang harus diganti. Saya juga ini kebetulan saya punya sahabat ada karena Indonesia adalah seorang promo Freddy itu dia karena Indonesia itu kerjanya bukan hanya nasional tapi internasional kami. Dan itu saya sudah membreakdown itu menjadi kami punya tim minyak laut namanya dengan orang ITB dan profesor-profesor Oxford Harvard University untuk memproduksi biodiesel yang terbaik di dunia. Tapi ya maaf aja karena pemerintah punya program sendiri ya, pakai biodieselnya pakai kelapa sawit itu kurang terbarukan karena nggak rakus lingkungan. Kami punya nanti kalau mau punya minyak laut dengan profesor-profesor mantan Oxford dan Harvard University ingin memproduksi biodiesel dari mikroalgae yang itu terbukti biodiesel terbaik di dunia. Tapi kalau kita itu kan nanti tante bukan ikut nanti terlalu ini ya. Tapi sekarang ini kita harus yang bawa dulu. Nah, Tuhan Yesus berkata, kita harus setia pada perkara yang kecil dulu sebelum setia pada perkara yang besar. Alin. Kita harus Yesus bilang gitu. Kita harus setia pada perkara yang kecil sebelum kita setia pada perkara yang besar. Saya juga mengurusi perkara yang besar juga, termasuk dunia. Saya mengurusi dunia juga karena memperbaiki biodiesel yang terbaik di dunia. Tapi kenapa pemerintah saya tidak mengambil keputusan itu untuk menjadi biodiesel untuk Indonesia, tapi pakai kelapa sawit? Yang kita berkompetisi dengan manusia, karena kita minyak goreng kan dari kelapa sawit. Berkompetisi dengan hewan, itu apa? Itu saya kan dokter hewan juga ya. Ya, berkompetisi dengan hewan karena apa? Sisa-sisa itu untuk makanan ternak. Tapi saya harus lihat dulu alih dengan perkara yang kecil. Banyak sekali kalau soal itu. Climate change luar biasa. Itu membutuhkan pemikiran kita. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi pionir atau embrio. Kita harus setia pada perkara yang kecil sebelum kita setia pada perkara kecil. Tapi saya juga mengurusi perkara yang besar. Oke. Di bidang pelayanan dan kemasyarakatan hanya TP, keutuhan ciptaan dan lingkungan hidup. Gitu aja bunyinya. Isinya apa? Mengelola lingkungan hidup. Tapi tanpa ada saksi-saksi seperti itu dari buah pikir kita selama berproses. Mungkin di lingkungan di Gili nanti juga seperti itu karena Tuhan akan menyertai, Roh Kudus akan menyertai kita. Kalau kita itu bersekutu dengan alam karena sama saja kita bersekutu dengan Allah. Jadi ini adalah manifestasi dari iman Katolik yang sebenarnya yang universal. Bagaimana bisa membagi waktu untuk datang di sini untuk kegiatan yang banyak seperti tadi. Iya. Terus yang kedua, apakah ada tantangan yang hadapi selama 6 bulan? Terutama di gereja. Saya sudah pensiun dan saya menyadari tenaga saya, waktu saya itu untuk apa. Nah, mari kita manfaatkan. Saya diberi kesehatan, diberi waktu, diberi pikiran, diberi rezeki. Ya, itu mari kita Jadi bisa kayak apa ya sekarang ya? Potong hewannya, go internasional itu apa pengelolaan airnya itu recycle. Jadi kalau tadi yang dibilang ada empat taman doanya sekali lagi bisa di air mata. Kebakaran di mana-mana. Jerman itu nggak ada. Dari dulu keluar masuk dulu keluar masuk. Pandemi sudah mau selesai. Karena saya baru bisa masuk Legio Maria itu Ke sana yuk. Itu ada tumor. Sama itu kan milik sekali. Kalau beli pasti tapi segmen yang ada kita punya dan Legio Maria yang setiap hari bersih. Kayak kalau nggak salah hari ini deh. Macet. Jadi mereka bersih. Tadi ditaruh di ujung situ, nanti sama mereka dibawa ke sana. Nanti di pojok sana.
Jadi bahan dasar untuk bikin kompos itu salah satunya dari sini. Tapi peran tadi yang paguyuban kelompok-kelompok yang lain itu ada. Itu yang berkompos kami ya. Jadi mereka membawa pohon kan, misalnya pohon mangga, pohon airnya banyak, tidak dilubangi, airnya tergenang, harus dilubangi Pak Heri. Pak Heri katanya nggak mau disuruh kok. Kayak Yesus aja nggak mau disuruh. Nah aku pengen disuruh ya malahan. Jadi udah nggak kemana tuh udah ngosok kalau saya. Oh, aku jadi balik lagi Indonesia. Karena saya ke Bangka terus. Apa saja? Sudah potong begini yang kuat. Ini kalau beli di Perindo itu kan mahal. Tanaman kita. Apa? Rumah sakit tanaman. Jadi banyak, iya. Jadi tanaman yang Kenapa dikasih nama rumah sakit tanaman? karena perlu dirawat. Oh ini mereka Yang di sini tidak pemugaran terawat, sini terawat Yang sana nggak terawat. Jadi siapa perawat di rumah sakit tanaman di Salah sana? satunya ya kita semua. Oh. dulu Bang ya. Coba cairannya ini tambah ke sini, nanti ambil taruh di sini. Itu tadi nih. Juga ada tuh. Nah ini kan udah tumpuk. Nah yang di atasnya bisa ditanam. Ini yang tadi Pak Hendri bilang tadi namanya buang tobat. Kalau ada ini, cacingnya masuk di sini, cacingnya ada di sini, makanannya sama Pak Hendri. Terus airnya kita ambil. Cacingnya di sini. Ya. Taruh di sana dulu. Kalau tadi di gambar ada yang warna coklat sama warna gelap. Kebetulan kan tetangga saya itu penjual rujak suami istri. Saya rekomendasikan tiap saat saya itu dapat 2 kantong. Ahlinya sudah berangkat. Jadi itu dari saya bawa ke sini untuk isian dari sini. Ya, baik. Ekspor sudah cukup. Jadi saya yang warna coklat. Ini nyoba tak bulan 4. Karena tidak puas hati aku. Oh ya. Saja, ragu-ragu. Oh, saya juga baru panas sekali. Saya bola-bali. Aku belum. Kalau airnya nanti teman-teman kalau Aku baru sekali. Oh ya, oke. Komopredi sudah oke sama apa yang saya arahin. Saya kasih masukan Komopredi bilang apa jenis menginspirasi aja di sini. Menginspirasi apa direvisi istilahnya. tadi Akan ke rumah Komopredi. Tapi saya juga kata sama kan. Belajar apa tuh lo? Mau belajar tuh lo? Ada mau belajar. Pokoknya apa yang mau ditanyakan dulu ya. Yang ditawarkan Mana? Kan ada ember tumbuh.
Yuk, ada kastil. Oke, dari mana dulu kita mau itu? Ya, saya tanya dari mana supaya nanti ditukar aja supaya nanti bisa ini karena efisiensi waktu. Efisiensi waktu. Oke. Ada ini apa? Ini kompas. Ini ember tumpul, rosida. Oke. Sama itu lindi nanti. Siapa mau rosida, siapa mau ember tumpuk, siapa mau lindi? Lindi sama ember tumpuk sama. Kalau kompos kita sudah biasa kan. Oke, kompas nggak ada berarti tinggal 2 aja. Oke, mau barengan atau mau dipisah? Terserah. Oke, barengan aja. Yuk, barengan supaya lebih cepat. Oke, dari sini aja. aja. Oke. Dari ember tumpuk dulu. Oke. Pak Hendri. Oh iya. Ya. Ya, ember tumpuk ini diciptakan oleh Pak Nasih. Jadi dosen ilmu tanah UGM untuk mengelola sampah rumah tangga. Jadi isinya ini bisa sampah basah, sayur, buah, sisa-sisa makanan, daging, semuanya bisa masuk di sini. Jadi tulang-tulang bisa ketika sudah ada magotnya, dia sudah bekerja di sini. Aromanya nggak enak? Saya buka. Banget. Ya, terus ini alat yang pertama dulu kita buat. Ada 6 kalau awalnya. Oh masih. Ya, terus ini bom tower isinya cacing yang bekerja. Cacing tanah Lumbricus rubilis. Saya yang bawa cacingnya. Karena ya, di sini ada muridnya Ramadan. Ada spesial cacing. Ya, spesial cacing. Cacing spesial. Jadi dia pemakan semua bahan organik. Ada Lumbricus atau ANC yang Afrika itu. Jadi ada 2 jenis. Saya coba masukkan ini. Ini kalau membuang sampah dapur ke sini, masukkan ke sini. Ya, jadi ini alat yang kedua. Ini kita bisa tanam sayuran, dipetik. Ini malah tumbuh pohon kedondong dari buahnya. Makan taruh di sini. Tumbuh sendiri. Nah, ini pepaya makan kadang-kadang kita taruh di sini. Lalu alat yang ketiga itu losida. Ini buatan Pak Edi. Kita juga untuk ini cuma ditanam segini ke dekat pohon sekitar 1 meter. Ada lubang gini, kita masukkan aja. Terus kita isi kulit-kulit sampah dapur, bukan daun kering ya. Jadi sampah dapur kita masukkan ke sini, namanya ini kalau disebut lodong sisa dapur. Lodong sisa dapur. Terkenalnya di Indonesia. Jadi kalau nanti mau cari browsingan alat itu ini. Lalu ada kita juga buat ekoenzim. Ekoenzim itu Kalau contoh kita tidak ada paralon, ya. apakah kita bisa? Bisa. Bambu misalnya. Bisa dengan bambu, bisa dengan. Kalau ini cuma karena praktis saja, lalu tampilannya karena teman-teman kadang mintanya di taman. Jadi ini sekaligus untuk membuang sisa dapur, sekaligus ini keluar lindi yang seperti itu. Kalau ini kalau di sini tertampung di sini, kalau ini mengalir. Jadi kalau kita tanam di dekat tanaman buah, kalau satu keluarga ya paling punya yang 4 dim kayak gitu, 4 atau 3. Jadi giliran gitu dia tanaman buah otomatis sudah ternutrisi kena dari lindinya itu. Kita nggak usah pupuk lagi, dia cuma tiap hari kita masukkan. Setelah 3 bulan kita angkat, kalau sudah penuh itu bahan di dalam ini bisa jadi untuk media tanam. Nah, di sini sisanya tuh lagi digali. Ya. Ya, yang diambil. Ya. Nah, lindi hasilnya ini. Nah, dari ember tumpuk ini sekali 2 bulan setelah kita buat itu bisa kita panen seperti itu. Cairan Pupuk cair. pupuk cair. Setelah itu tidak boleh dipakai langsung karena masih ada metan. Ini kalau dibuka bunyi meledak. Kadang kalau lupa bisa Ada meledak ya. ada Dan gas. aromanya nggak enak. Aroma yang gak enak. Ya. Ini siram ke tanaman. Itu banding ada 3 ya. Lalu ada yang 1 banding 2. mengolah Bisa sisa campur air, buah bisa yang- juga atau lah. sayur yang segar itu buat ekoenzim. Ekoenzim mungkin nanti ya bisa browsing, bisa sharing. Nanti nomor saya ada di Mbak Widya. Ya, Bu Ivana juga, kita juga praktek untuk fluid enzim untuk pengobatan. Jadi kita buat kalau ekoenzim itu dengan apa? Gula merah.
Kalau Fruit Engine dengan madu kita buat. Jadi kita tunggu 9 bulan baru nanti kita kayak orang. Di alat atau kasih alat nggak uang dari penjualan ini? Ada udara yang Kerupuk itu ditutup. Saya sebenarnya iya, karena lokalnya dari pertanian UGM dulu. Iya. Sebenarnya untuk umat nantinya. Jadi pulang ke rumah dia bisa buat di rumahnya, pulang ke rumah dia bisa menularkan di RT di. Selamat datang dan juga terima kasih. Dan juga ada kopi, kopi Lete Foho. Cuma mau kasih tahu bahwa Lete Foho air merah. Iya, air merah. Kafe ini dia Pak. Obrigado. Kopi Lete Foho merupakan salah satu kopi yang cita rasanya terbaik. Ya. Ya. Dan ini jangan dilihat dari jumlahnya, tapi ini merupakan tanda cinta dari kami untuk rekan-rekan yang ada di Paroki Santo Paulo. Terima kasih. Mungkin bisa diundang. Pak Dano, Bapak bisa mewakili DPKCL untuk bersama ini, Mas? Iya. Kepala suku. Karena kopinya pas ini. Ini ada susu, berupa pedoman yang di gereja kami kita gunakan. Semoga mungkin kalau di sana bisa dipergunakan, kita bisa sharing bareng nanti ada kurang lebihnya bagaimana. Terima kasih banyak. Doa saya terjawab. Tadi di belakang sana saya ada bisik-bisik ke Mbak Wi, dia bilang, Mbak bisa tidak saya minta buku panduan P5, buku P5-nya supaya bisa menjadi referensi ke saya, ke kami juga, bagaimana functionality struktur paroki kami. Dan cara kerja struktur paroki kami di sana dan di sini kita bisa lihat kesamaannya di mana yang kita ada bedanya, mana yang kita bisa adopsi. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih banyak. Terima kasih.